Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Evelyn Herlinta Namal. Kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab tersedia bagi kita di hari ini, terangkat dalam kitab Mazmur 37 pada ayat yang kelima. Sekali lagi Mazmur 37 ayat yang kelima. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini, marilah kita berdoa. Bapa pengasih, penyayang, panjang sabar dan penuh kasih setia, segala puji, syukur, hormat dan sembah kami pulangkan kepadamu untuk setiap penyertaan, perlindungan, kasih dan rahmat-Mu yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Di saat ini kami akan belajar lagi dari firman-Mu. Kami adalah manusia yang berdosa. Dalam kelemahan dan keberdosaan yang kami miliki, sulit kami memahami akan firman-Mu. Oleh sebab itu, Bapa kekasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu menyertai kami, agar roh pengertian Allah dan kemampuan untuk memahami firman-Mu menjadi bagian kami. Sucikan dan kuduskan kami dengan darah Tuhan yang mulia, ikat hancurkan segala kuasa kegelapan, kuasa tanah, kuasa-kuasa yang melayang di udara, roh-roh dunia ini akan mengganggu seluruh perhatian dan pendengaran kami akan firman-Mu. Bersabdalah ya Yesus, sebab kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Mazmur 37 pada ayat yang kelima, demikian bunyinya bagi kita sekalian. Di bawah judul kebahagiaan orang fasih semu dari Daud. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagia adalah saya dan Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil diberkati Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman, merenungkan dan melakukan dalam setiap kehidupan dari hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, dari Mazmur 37 pada ayat yang kelima, tema bagi kita di hari ini, berserah dan percaya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, dari pembacaan kita di saat ini, maka ketika kita mendengar atau kita pernah mendengar ataupun selalu kita mendengar kalimat yang berbunyi, hidup adalah anugerah. Hidup adalah anugerah yang berasal dari Allah, Sang Pencipta kehidupan ini, kepada setiap manusia dan alam semesta sebagai bukti kasih dan setianya. Pernyataan ini membawa kita kepada kesadaran bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini adalah anugerah Tuhan. Ketika kita belajar melihat itu, menjalani dan mensyukuri sekalipun kesulitan, masalah, tantangan, rintangan, bahkan penyakit, kita akan selalu berserah dan berseru kepada Tuhan dan melihat itu sebagai anugerah yang berasal dari Tuhan. Sebab Tuhan menganugerahkan kehidupan kepada kita untuk dinikmati dalam rasa syukur sebagai wujud hormat kita kepada Allah. Karena Ia selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebab dari semula Allah menciptakan kita dengan tujuan kehidupan untuk kebaikan dan kekekalan. Allah tidak pernah menciptakan kehidupan ini untuk hal yang jahat. Oleh sebab itu ketika manusia jatuh di dalam dosa pun, Allah tetap berusaha dalam kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kepada Tuhan berarti kita mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan diri kita serta semua kekuatan kita. Kita belajar dari Daud, seorang raja Israel yang sangat terkenal dan luar biasa. Tetapi ketika dia menghadapi masalah, tantangan dan rintangan dalam hidup, dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya. Dia tidak pernah mengandalkan kekuasaannya sebagai seorang raja yang hebat. Tetapi dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, dia belajar untuk memandang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, percaya dan berseru kepada Allah. Maka Allah bertindak dan dalam pertolongannya tetap menjadi bagian dari Raja Daud. Dari pengalaman Daud ini Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mengajarkan kita semua
bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dalam segala persoalan kita. Sekecil apapun itu, bahkan sebesar apapun itu persoalan kita. Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan kita percaya akan segala kuasanya, maka semua persoalan kita akan dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah, baik jiwa maupun raga kita. Sebab kekhawatiran dan masalah hidup yang akan mampu membuat kehidupan kacau dan hilang haluan dan arah hidup kita. Namun jika kita berseru dan berserah kepada Tuhan, maka jawabannya menjadi bagian kita sekalian. Ingat Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jawaban Tuhan tidak pernah cepat. Jawaban Tuhan juga tidak pernah terlambat. Tetapi Alkitab mengingatkan kita, di saat kita berseru dan mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka jawaban Tuhan tepat dan indah pada waktunya. Lalu pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mau bertindak untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan kita? Maka jawabannya sangat simpel bagi kita. Yang pertama, dalam ayat yang kelima dia katakan, serahkanlah seluruh hidup kita kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Dalam kemahakuasaannya, dalam kebesaran kekuatan kuasanya. Mari kita belajar menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab pertolongan Tuhan terjadi akan membuat kita merasa berarti. Pertolongan Tuhan tidak akan terjadi begitu saja ketika kita mempercayakan hidup kita. Maka pertolongannya akan menjadi bagian kita. Bukan karena kita menguasai segala firman Tuhan dulu dengan luar biasa, baru pertolongannya menjadi bagian kita, tidak. Namun ketika kita mempercayakan seluruh kehidupan kita tanpa perlu banyak pertimbangan, maka disitulah kuasanya akan menjadi bagian kehidupan kita sekalian. Ingat, Tuhan pun sanggup untuk melepaskan kita dari segala kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang sering kita lakukan. Ketika kita percaya dan berseru seutuhnya kepada Tuhan, maka Ia akan meluputkan kita dari segala hal-hal yang akan membuat kita jatuh di dalam pencobaan. Hal itu juga berlaku bagi Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Penyelamat. Ketika saya, Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil mempercayakan seluruh hidup kita, berserah dan berseru kepadanya, menjadikan Dia sandaran kehidupan kita, maka pertolongannya tidak akan pernah terlambat dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita belajar menyerahkan hidup kita dan mempercayakan seluruh kehidupan kepadanya tanpa banyak pertimbangan. Maka disitulah mujizat itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua, marilah kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri bukan berarti kita pasif. Berdiam diri bukan berarti kita duduk tenang saja dan menanti dalam kegelisahan. Tetapi berdiam diri adalah berdoa dan menyembah Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Orang yang selalu berdoa dan bertanya kepada Tuhan, maka pengendalian diri akan menjadi bagiannya karena di dalamnya Roh Allah bekerja. Dan orang yang di dalam dirinya ada Roh Kudus, maka dia dapat mengendalikan dirinya dan dapat menguasai dirinya dalam segala hal karena Roh Allah ada padanya. Dengan demikian, ketika kita mampu mengendalikan diri dalam masalah, tantangan, rintangan, kita tidak cepat marah, kita tidak cepat putus asa, kita tidak cepat tawar hati, kurang hati atau sakit hati. Tetapi kita akan tetap tenang karena Roh Allah ada sebagai pengendali setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita serahkan seluruh hidup kita, ketika kita taruh segala harapan kita kepada Tuhan, ketika kita percayakan seluruh kehidupan ini kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak dan menjadikan hidup kita hidup yang berkemenangan. Sebab Yesus bukan saja mampu mengubah gelap menjadi terang, pahit menjadi manis, tetapi Dia mampu menggenapi janji-janjinya dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia akan bertindak dan menjawab setiap persoalan kita.
Dia akan mencerahkan segala kehidupan kita dalam situasi yang tersulit dan mencekam sekalipun. Ingat, Dia mampu mengubah yang pahit menjadi yang manis, yang gelap menjadi yang terang. Dan Dia pun mampu memberikan kelimpahan dalam setiap kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita benar-benar mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya. Karena di dalam namanya ada kepastian, di dalam namanya tidak ada yang mustahil asal percaya, taat dan setia. Sebab ketika saya, Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya, ketika kita menyerahkan dan berserah seutuhnya kepadanya, maka pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Di saat kita letakkan segala pergumulan kita kepadanya, maka tanpa kita sadari, kita memindahkan beban dari pundak kita yang lemah kepada pundak Tuhan yang kuat. Disitulah kelegaan menjadi bagian kita. Berserahlah dan berserulah kepada Tuhan. Percayalah dan mempercayakan setiap kehidupan kita kepadanya. Maka ingat janji Tuhan ya dan amin. Kepastian menjadi bagian kita sekalian. Sebab Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus adalah Allah yang selalu setia pada janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kami untuk belajar menyerahkan hidup seutuhnya kepada Yesus. Maka di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, Allah turut bekerja dalam segala perkara kehidupan kami. Ampuni kami Bapa kalau selama ini kami menjalani kehidupan kami mengandalkan kekuatan kami. Kami mengandalkan segala yang ada pada kami dan kami meragukan Tuhan. Tetapi di hari ini kembali kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa dengan mempercayakan seluruh hidup, berserah seutuhnya kepada Tuhan, pertolongan-Mu akan terus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, sucikan dan kuduskan kami. Berkati kami dalam setiap kehidupan, dimanapun kami berada. Gereja-Mu di tengah-tengah dunia dalam memberitakan Kristus yang tersalib, di dalam negara Indonesia, bahkan di atas tanah Papua, terkhusus Kabupaten Kepulauan Yapen. Gereja Kristen Injili di tanah Papua, arah sinode klasis, bahkan jemaat-jemaat. Tuhan memberkati seluruh pemimpin gereja. Tuhan berkati setiap utusan-utusan-Mu dalam memberitakan Kristus yang tersalib bersama keluarga. Dan biarlah pertolongan Tuhan menjadi bagian kami, lebih khusus dalam klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati pemerintah yang adalah wakil Allah dalam negara Indonesia, seluruh dunia ini Tuhan, bahkan di atas tanah Papua, terkhusus Kabupaten Kepulauan Yapen. Bupati, Wakil Bupati, Sekda, seluruh pimpinan OPD, semua anak-anak Tuhan, TNI dan Polri dalam bidang pemerintahan, Tuhan memberkati mereka, seluruh masyarakat, seluruh bidang-bidang kehidupan, Tuhan berkati kami semua. Lalu secara terkhusus kru Tabura Injil kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan pakai mereka dalam segala talenta yang Tuhan berikan. Biarlah lewat Tabura Injil, nama Tuhan Allah dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati seluruh pemirsa Tabura Injil yang setia mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati mereka semua dengan semua yang terbaik. Hikmat wibawa-Mu terus menjadi bagian kami. Berkat-Mu menuntun kami. Janda duda yatim piatu para tahanan narapidana orang-orang asing di sekitar kami. Kami taruh seluruh kehidupan ini dalam situasi pandemi coronavirus. Sucikan dan kuduskan kami dengan darah Tuhan yang mulia. Ikat hancurkan segala kuasa-kuasa dunia akan mengganggu kami. Dan biarlah kuasa darah Yesus memeteraikan kami. Terima kasih Tuhan, isi hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun kami agar kami selalu berseru dan mempercayakan setiap kehidupan kami kepadamu. Dengarkanlah seruan kami Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu tetap menjadi bagian kami sekalian hari ini terus kekal sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Para pemirsa Tabura Injil kekasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, ingat hidup ini adalah anugerah, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini semakin berarti dan mampu bermakna ketika kita belajar menyerahkan hidup dan mempercayakan kepada Tuhan. Pegang teguh pada janji firman Tuhan, Tuhan akan menuntun kita sekalian ketika kita belajar mempercayakan hidup ini seutuhnya ke dalam tangan-Nya. Tuhan memberkati semua pemirsa Tabura Injil, sebab dukungan Bapak Ibu Saudara sangat berarti bagi kami. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.